Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayani Mulyani dengan NIM 8600352287, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka Bandung. Tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas Tuton 1 Pancasila yang bertema pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, terbentuknya Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga menyelesaikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Negara Indonesia yang telah melalui berbagai perubahan sejarah. Mari kita telusuri perkembangan Pancasila dari masa ke masa dan bagaimana nilai-nilainya tetap relevan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1948, terbentuklah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sistem pemerintahan mengalami ketidakstabilan. Menjaga persatuan dalam keberagaman menjadi fokus utama pada saat itu. Dan pada tahun 1959, Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin. Pancasila digunakan sebagai alat untuk menyatukan ideologi bangsa dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. Nilai gotong royong dan persatuan sangat ditekankan pada saat itu. Pada zaman Orde Baru, Soeharto mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1966 dan memulai Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pada era reformasi, krisis ekonomi dan sosial pada tahun 1998 memicu reformasi. Pancasila kembali digali dan diterapkan dalam konteks demokrasi yang lebih terbuka dan transparan. Perubahan konstitusional dilakukan untuk memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Pada tahun 1998, terjadilah peristiwa penting yaitu reformasi. Reformasi menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Nilai keadilan sosial dan demokrasi tercermin dalam gerakan reformasi. Pelajaran dari peristiwa itu adalah pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Pancasila sebagai pedoman untuk hidup dalam keberagaman dan toleransi menjadi relevansi Pancasila bagi generasi muda. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan masih sangat relevan. Generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi juga panduan bagi masa depan. Generasi muda berperan penting dalam meneruskan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Mari kita bersama-sama menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap tindakan kita.